Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu jamaah Sahitur dimanapun berada? Kita ketemu lagi di acara POS atau POST, Podcast Sahitur. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral di sosial media, di berita, dimanapun. Kita sedang ingin membahas sesuatu yang sedang in nih, yakni tentang perjalanan ibadah umroh di masa pandemi. Yang kebetulan beberapa waktu yang lalu kan sudah ada perjalanan nih, dan tim Sahitur ini juga menjadi salah satu tim uji coba lapangannya. Nah, di sini kita ketemu dengan siapa di sini, Mas? Ya, saya dengan Eko. Mas Eko ya, kita panggilnya supaya lebih akrab gitu ya. Nah, di sini Mas Eko boleh ceritain dong gimana nih perjalanan kemarin tiba di Indonesia nih. Mulai berangkat dulu. Kemarin berangkat tanggal berapa, terus di waktu karantina bagaimana, lalu saat keberangkatan itu seperti apa. Boleh diceritain secara garis besarnya nggak, Mas? Oke. Jadi sebelum saya cerita dari keberangkatan awal, mungkin saya jelaskan dulu kenapa kami itu ditunjuk untuk umroh uji coba ini. Pertama itulah kita sebelumnya kita berangkat itu kan tanggal 29 Desember 2021. 2021 ya? Dari Ya, tahun lalu ya, Mas ya? betul. Nah, itu sebelumnya itu Bapak sudah ada keberangkatan di tanggal 25, di mana itu tim pilihan dari beberapa asosiasi di mana untuk diberangkatkan uji coba lebih dahulu dengan izin dari Kementerian Agama. Nah, setelah itu baru ada izin kembali tanggal 29 oleh Asosiasi Ampuri. Nah, di mana yang diberangkatkan itu adalah bukan jemaah, tetapi owner semuanya dari PPIU, gitu kan, yang punya izin di Kementerian Agama. Termasuk Sahitur ini saya ditugaskan untuk berangkat di tanggal 29 Desember 2021 itu. Nah, untuk perjalanan sendiri tanggal 29 itu kita masuk karantina seperti aturan dari pemerintah Indonesia. Baru nanti tanggal 30-nya itu kita berangkat ke Arab Saudi. Nah, tanggal 29 itu Mas Eko di karantina di mana, Mas? Kemarin kami itu karantinanya di Dais Hotel, di mana letaknya itu kan dekat bandara, yang dimana dipilih oleh Ampurinya, gitu kan. Nah, di sana kita selain kita menginap di Dais Hotel itu, kita mengadakan PCR yang pertama. PCR yang pertama di situ ya. Ya, PCR pertama, dan itu nanti menunggu hasilnya, malamnya itu keluar hasil, baru besoknya itu sebagai salah satu syarat untuk check-in keberangkatan ke Arab Saudi. Waktu itu dari semua jemaah yang daftar, itu ada yang positif nggak? Alhamdulillah dari 25 peserta yang kita siap berangkat itu hasilnya negatif semuanya. Negatif semua, jadi semua Iya, berangkat ya, nggak iya. ada yang tertunda gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Nah, proses yang kita alamin alhamdulillah seperti normal, hanya Sahitur apa itu namanya, mengadakan H-1 sebelum keberangkatan, dan proses check-innya pada keesok harinya pada tanggal 30 Desember itu kondisi normal sebenarnya itu, tetapi ada persyaratan yang memang ada tambahan bagi calon jemaah umroh nantinya. Seperti halnya kalau kemarin itu hanya paspor, visa, dan buku meningitis, menyatakan suntik meningitis. Sekarang ada tambahan seperti surat vaksin yang kedua lengkap. Vaksinnya vaksin apa aja ya sekarang? Kalau sekarang ini semua vaksin sama, mau Sinovac, Astra atau yang lain itu bisa berangkat. Semua tidak ada terkecuali, Tidak jadi ada semua terkecuali. bisa berangkat gitu Betul. ya. Nah, tambahannya itu selain surat vaksin lengkap, hasil PCR yang kemarin suntik, gitu kan, itu juga harus dilampirkan. Baru kita bisa proses check-in untuk di bandaranya. Bila itu salah satu tidak ada, otomatis tidak bisa berangkat. Jadi intinya di sini saya coba ulangin. Kalau umroh pada normal umumnya itu hanya berupa dokumen paspor, visa, dan buku suntik meningitis ya. Betul. Nah, kalau untuk zaman pandemi ini ditambahkan dengan surat vaksin 2 dosis. Betul. Lalu untuk yang Sinovac itu kan katanya harus pakai booster. Itu perlu nggak jadinya? Saat ini tidak perlu.
Sampai saat Sampai ini ini tidak masih ada tidak perlu. apa tuh namanya ketentuan dari Arab Saudi pun untuk booster itu belum diperlukan. Belum diperlukan. Ya, Berarti jadi artinya yang penting semua vaksin itu diterima. betul. Yang penting sudah 2 kali vaksin. 2 kali vaksin, minimal harus 2 kali vaksin itu bisa berangkat umroh Betul. gitu ya. Gitu. Ya. Nah, setelah proses ini check-in, kita sudah selesai, kita dapat boarding pass, kita masuk seperti halnya keberangkatan umroh normalnya, gitu kan. Nah, untuk tunggu di pesawat pun juga kondisinya normal, tetap memakai masker, dan kemarin itu memang kondisinya sedang belum banyak yang berangkat umroh, baru kita, dari kami, gitu kan. Jadi di pesawat pun juga kondisinya sangat longgar. Sepi berarti Sepi ya. gitu kan. Jadi satu orang itu bisa menempati 3 bangku ini. Biasanya kan Oh, oke. bangku di pesawat itu kan 363 gitu kan. Nah, itu bisa satu-satu. Bisa satu-satu ya per Iya, 3 bangku gitu, tapi betul. artinya tetap jaga jarak juga Tetap ya jaga Mas. jarak gitu. Ah. Selama perjalanan ke Jeddah, ya kita kan rutenya Jakarta Jeddah dulu, bukan biasanya kan Jakarta Madinah, karena kita uji cobanya itu Jakarta Jeddah. Melalui Jakarta Jeddah. Betul. Nah, kita tiba di airport Jeddah pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31-nya. Udah masuk 31 Desember ya. 31 Desember, tepatnya itu pukul 1 kan waktu Saudi. Waktu Arab Saudi. Nah, itu proses imigrasi pun juga sama seperti kondisi normalnya, tetapi menunjukkan hasil PCR yang waktu di Indonesia itu juga dicek di saat di airport Jeddahnya. Jadi tiba di Arab Saudi ini kan kita tiba di Jeddah. Ya. Itu kita langsung nggak ada pemeriksaan, maksudnya ada pemeriksaan apa gitu, menulis apa gitu sampai di airport, ada di airport Jeddahnya ini. Di airport Jeddah ini tidak ada pemeriksaan apa-apa, langsung masuk ke imigrasi, dan itu dicek ya seperti biasa, paspor, visa, dan ditambah hasil PCR-nya. Tambahannya hasil PCR, PCR ya. saja. PCR ini yang dikeluarkan waktu saat kita karantina di Indonesia. Betul, gitu kan. Nah, dari situ selesai seperti biasa, kita langsung ke pengambilan barang, gitu kan. Nah, pengambilan barang di sini juga ada catatan sendiri buat saya, bahwa kalau kemarin itu bisa dibantu oleh porter, untuk saat ini sementara porter ditiadakan. Jadi nggak ada yang bantu ya. Nah, siap-siap untuk calon jemaah nanti barang itu diambil masing-masing jemaahnya nanti. Jadi gitu kan. setiap orang bertanggung jawab atas barangnya sendiri. Betul. Nah, sampai saat itu seperti biasa, dan kita keluar sudah didampingin oleh tim dari muasasah kita, gitu kan. Nah, sampai keluar, dan alhamdulillah sampai di tempat terminal bus itu juga ada sedikit kendala sebenarnya, karena kan ini uji coba, ada yang kelewat perihal syarat untuk masuk karantina, karena kan untuk umroh itu wajib karantina dimanapun landingnya, mau di Jeddah maupun di Madinah. Nah, kemarin itu yang kekurangannya adalah voucher karantina di Jeddahnya belum terkoneksi, gitu kan. Jadi akhirnya kita menunggu untuk koneksi voucher hotel karantina yang kita pesan itu sampai kurang lebih 2,5 jam menunggunya itu. Menunggu di bandara itu ya? Di bandara itu itu. Posisinya Mas Eko udah keluar dari bandara atau masih benar-benar di dalam? Sudah keluar di bandara. Sudah keluar, Ya. cuman memang masih belum bisa ke tempat karantina karena belum punya vouchernya itu ya? Betul. Karena persyaratan untuk karantina ini mengikuti aturan dari GASA, pihak airline dari pihak Arab Saudinya, bukan dari Kementerian Haji Arab Saudi. Jadi kita menunggu, dan bis yang menjemput kita sebenarnya sudah siap, tetapi dengan adanya aturan GASA itu, bis yang kita sediakan dan sudah siap itu tidak bisa dipakai, karena yang menyiapkan itu adalah pihak hotel karantinanya. Jadi kalau kita mau berangkat umroh, kita harus memastikan kita sudah punya tempat karantina ketika kita tiba di Jeddah. Betul. Kalau kita nggak punya tempat karantina, jadi sebelum kita beli tiketnya ini, ya jangan coba-coba isut tiket gitu ya, Betul. karena nanti sampai sana nggak ada yang bertanggung jawab atas kita gitu ya Mas Betul. ya. Nanti akan jadi kerepotan. Memang itu PR dari kita sendiri, Penyelenggara, gitu kan. Bahwa sebelum kita isut itu kita sudah harus memastikan
hotel karantina yang akan kita tempati gitu kan. Jadi nanti pada saat kita keluar dari bandara gitu kan, bus yang menjemput dari hotel karantina itu sudah siap. Jadi nanti jemaah pun juga tidak perlu menunggu lama seperti yang kita alami sampai 2,5 jam. Ya kurang lebih harusnya itu nunggu itu paling lama itu 1 jam itu sudah harus keluar dari bandara dan menuju hotel karantina. Baik, Mas Eko, sorry nih aku potong. Mungkin dari beberapa jemaah di sini kan belum tahu nih muasasah itu sebetulnya apa sih gitu. Nah, karena kan tadi kan Mas Eko sempat menyebutkan biasa yang menjemput ini adalah tim muasasah, lalu mereka akan mengantarkan ke hotel. Tapi karena kenyataannya kita tidak bisa langsung menuju hotel karantina karena kita belum punya vouchernya. Jadi kan di handle oleh pihak si hotel karantinanya nih. Nah, muasasah itu sebetulnya apa sih, Mas? Nah, sebenarnya muasasah itu adalah penanggung jawab jemaah umroh yang bisa mengeluarkan visa umroh juga, gitu kan. Jadi untuk bus, akomodasi dan visa itu semuanya permintaan kita ke Arab Saudi itu mintanya ke muasasah dulu, gitu kan. Dan muasasah menyeleksi dengan dokumen-dokumen itu dari pihak perjamaah sudah bisa layak untuk masuk Saudi, ya akan mengeluarkan visa. Dan beliau yang menanggung jawab seperti halnya jemaah itu selama di Arab Saudi. Betul. Gitu kan. Selama di Arab Saudi itu ya mungkin bisa menjalankan umroh, terus apa tuh namanya, kalau sekarang ini selama pandemi itu untuk ke Raudah, pada saat umroh di Mekah nantinya itu juga harus ada pendampingan dari muasasah yang bertanggung jawab semua muasasah. Seperti halnya nanti ada kalau misalnya kendala, misalnya sakit, terus ada yang meninggal pada saat di sana, nah itu muasasah Yang tanggung jawab. yang tanggung jawab. Oke, Mas Eko, selanjutnya nih kan tadi sudah sampai di Jeddah. Nah, di Jeddah itu, di hotel karantina Jeddah, itu suasananya bagaimana, Mas? Di kamarnya, terus misalnya kamar berapa orang, itu gimana tuh suasana kondisinya? Oke. Sebelumnya kan tadi kita masih di apa tuh namanya bandara gitu kan, belum nyampe ya apa tuh namanya hotel karantina. Nah, hotel karantina di Jeddah pun juga apa tuh namanya hotel yang kita pesan itu kadang berubah dengan apa yang kita tempati gitu kan. Yang harusnya kita bintang 3 ternyata yang kemarin berangkat tanggal 25 itu mendapati bintang 5. Wow, Gitu asik kan. dong. Nah, ya alhamdulillah kemarin kita pesennya juga sama bintang 3 juga. Alhamdulillah dapatnya yang apartemen. Gitu. Turun berarti ya. Nah, jadi prinsipnya sih nggak apa-apa karena itu kan karantina, dan karena kita harus tahu juga karantina di Saudi itu sebelum kita ke Madinah atau Mekah itu 5 hari 4 malam 5 hari 4 malam itu harus Karantina. karantina di Jeddah ya. di Jeddah kita itu kan. Nah, kita di sana itu dapatnya itu adalah satu kamar itu satu orang. Satu kamar satu orang. Satu kamar Mas satu Eko ini orang. posisinya apartemen, berarti Apartemen. Jadi satu kamar satu orang, kamarnya itu sangat besar. Kamar ada dapur sendiri, ada kamar mandi sendiri. Jadi itu satu orang satu kamar. Ada juga dua orang satu kamar. Itu mungkin suami istri atau mungkin apa tuh namanya, memang mintanya satu kamar dua berdua. orang. Berarti Gitu. artinya kalau misalnya suami istri yang berangkat itu bisa dijadikan satu kamar ya? Diwajib sebenarnya standarnya itu adalah satu kamar itu 2 orang. Satu kamar Satu kamar 2 orang karena kita dapatnya kemarin itu apartemen seperti halnya layaknya hajinya Sahitur. Jadi satu gedung itu hanya ditempatin 25 orang, ya akhirnya satu kamar itu dapat satu Satu orang gitu. gitu. Nah, selama 5 hari 4 malam itu kegiatannya ya kita hanya di kamar saja. Makanan juga Dikirim ya. sudah dikirim dari pagi, siang, sore itu dikirim, terus siangnya juga kita dapat snack gitu kan. Air juga melimpah gitu kan. Setiap datang itu dikasih 2 botol minuman air putih gitu kan, air mineral. Nah, di sana juga wifi ada, terus apa tuh namanya, kegiatan yang lain hanya di kamar saja sih gitu kan. Kita mau ya kalau misalnya nanti calon jemaah mau berangkat, persiapan untuk ibadah ya di situ tadi. Iya, gitu tapi kan. ini artinya bukan berarti tidak bisa menjadikan patokan untuk jemaah akan mendapatkan hotel karantina itu seperti apa. Betul. Itu tadi ya, karena kan artinya tadi Mas Eko bilang bisa berubah
bisa lebih bagus atau bisa lebih turun gitu. Betul. Intinya di sini adalah kita harus banyak-banyak menyiapkan mental ya Mas ya. Betul. Karena kan kita nggak tahu nih dari yang kita pesan adalah ini, tapi yang di ACC atau yang kita dapatkan tuh beda lagi Betul. gitu kan. Artinya banyak hal yang di luar dari persiapan dan tidak ada konfirmasi sebelumnya, jadi tiba-tiba dirubah aja gitu ya. Nah itu juga memang harus disampaikan juga kepada jemaah sebelum berangkat gitu kan. Hal-hal itu akan sering terjadi karena kan Arab Saudi pun juga sedang uji coba juga jemaah dari luar Arab Saudi gitu kan, aturan-aturan di mana yang diutamakan adalah kesehatannya itu tadi gitu ya. Nah selama di sana kita di hari ketiga gitu kan, tepatnya hari keempat maaf, itu kita diadakan PCR yang kedua. PCR yang kedua di mana untuk nanti hasilnya negatif, besoknya baru kita bisa boleh ke kota Madinah. Gitu kan. Nah, kalau misalnya hasilnya positif, nanti akan dikarantina lagi, ditambah kurang lebih sekitar 10 sampai 14 hari di Arab Saudi. Kalau kita hasilnya positif. Iya. Karantinanya di Jeddah Gitu tambah ya berarti. Iya, ditambah. Kalau saat karantina sedang menjalankan karantina itu ternyata kita positif, kita harus nambah 10 sampai 14 hari sampai dikatakan negatif. Betul. Nah, Mas Eko, selanjutnya nih, dari semua peserta yang kemarin berangkat, dari 25 peserta itu semuanya hasilnya gimana Mas dari hasil PCR kedua? Alhamdulillah hasilnya kemarin dari peserta keberangkatan uji coba itu 25-nya hasilnya negatif gitu kan. Tapi selain hasil PCR kita tunggu gitu kan, itu kan PCR-nya pagi hari dan hasilnya itu malam. Nah malamnya itu setelah kita mendapatkan hasil PCR negatif, kita mencoba untuk menginstal aplikasi Tawakalna gitu kan. Nah aplikasi Tawakalna sendiri ini fungsinya untuk apa gitu kan. Tawakalna ini adalah aplikasi seperti halnya kalau di Indonesia itu adalah Peduli Lindungi, gitu kan. Syarat untuk masuk ke Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Intinya Tawakalna ini adalah aplikasi untuk aktivitas selama di Arab Saudi, selama perjalanan umroh. Nah untuk aplikasi sendiri itu kita bisa installnya atau kita bisa mengoperasikannya itu hanya pada saat kita di Saudi. Jadi kalau misalnya kita siapkan dulu misalnya gitu kan di Indonesia gitu kan, itu tidak bisa dipakai. Karena memang kita juga waktu itu lagi nyari tahu kenapa kok tidak bisa gitu kan. Memang itu aplikasi fungsinya hanya untuk orang-orang Arab Saudi untuk masuk ke masjid. Jadi mungkin sistemnya dibuat hanya untuk memang terintegrasi dengan untuk masuk ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi gitu kali. Betul. Ya. Betul. Dan itu masyarakat di sana pun juga wajib mempunyai aplikasi itu. Seperti halnya Peduli Lindungi. Ya kurang lebih sama seperti di Indonesia ya. Seperti itu. Nah kita melihat hasilnya di situ kan ada dua warna itu dimana ada warna ungu gitu kan, itu mengisyaratkan bahwa yang punya akun ini sedang dalam karantina. Gitu kan. Dan yang kedua adalah warna hijau. Di mana warna hijau itu fungsinya bahwa kita itu sudah bebas dan bisa aktivitas di luar rumah. Misalnya kita ke Masjid Nabawi nantinya, atau mungkin kita mau ke Roda atau ke Masjidil Haram atau pada saat umroh, itu kalau misalnya aplikasinya kita hijau itu bebas gitu. Artinya kan? Kalau misalnya kayak kita di Peduli Lindungi itu intinya sudah terdaftar 2 vaksin, dan ketika kita scanning itu udah langsung tring hijau. Betul. Gitu ya. Jadi kita tinggal menunjukkan warna hijau itu tunjukin ke petugas yang menjaganya nanti. Insya Allah sih kita bisa bebas untuk melakukan hal dimanapun gitu kan. Gitu. Nah untuk kemarin juga ada kendala pada saat daftar gitu kan. Ada semacam untuk menerima SMS OTP. Nah, jadi untuk mendapatkan kode OTP itu seperti kayak kita daftar di e-commerce, itu kita nunggu SMS balik gitu ya Mas. Betul. Ya, sama aja. Nah, di situ kan ada kendalanya
kemarin salah satu provider itu kan nggak bisa, akhirnya kita akalin, kita minta apa tuh namanya, daftarin pakai nomor yang ada di keluarganya yang ada di Indonesia gitu kan. Memang itu agak rumit dan itu akan menjadi PR nantinya gitu kan, tim dari kitanya nanti penyelenggara untuk apa tuh mengedukasi atau membuat cara yang sesimpel mungkin gitu kan untuk kode OTP itu nanti. Nah, alhamdulillah semuanya itu sudah bisa terinstall Tawakalna semuanya, dan warnanya itu masih ungu. Semuanya masih ungu. Dari gitu kan. 25 peserta itu semuanya warnanya Semuanya ungu warna ya. ungu gitu kan. Seharusnya kalau misalnya hasil PCR-nya negatif itu kan harus berubah warna hijau. Nah, mungkin dari apa tuh namanya, aplikasinya itu yang belum apa tuh sempurna gitu kan. Akhirnya masih tetap warna ungu dan tidak berubah warna hijau. Nah, kita sempat konfirmasi kepada muasasah penanggung jawab kita yang ada di sana untuk mengganti aplikasi ini agar kita bisa bertolak ke kota Madinah. Itu bagaimana, itu kan alhamdulillah kemarin dibuatkan semacam surat tertulis gitu kan, bahwa ini memang sudah karantina Dan hasilnya negatif gitu Cuma kan. memang dari aplikasi tidak mendukung seperti Betul. itu ya Mas ya. Dan dikasih gelang, semacam gelang dari muasasa, dan itu memang beda gelangnya itu dari apa tuh namanya masyarakat pada umumnya. Oh sorry Mas, gelangnya itu gimana? Maksudnya kayak kalau gelang haji kan dari stainless tuh. Kalau gelang ini kayak gimana tuh Mas? Gelang itu biasanya kalau saya ketemuin itu kayak di rumah sakit gitu loh. Jadi macam gelang yang Karet ya? Kertas Oh sebenarnya. kertas, tapi nggak anti air dong berarti? Itu anti air. Anti Gitu, air? anti air, dan itu tidak bisa dicopot selama kita di Saudi gitu kan. Dan kita bisa buat mandi, kita bisa buat wudhu, itu dipakai terus, tidak rusak. Wah keren ya. Nah itu gelang khusus dari apa tuh namanya muasasahnya gitu, sebagai jadi pengganti aplikasi yang seharusnya warna hijau yang masih warna ungu tadi. Oh, jadi solusinya ya, solusi yang diberikan oleh tim muasasah ini ketika aplikasi tidak berubah setelah para jamaah atau peserta uji coba ini tidak mendapatkan warna hijau dari aplikasinya, makanya diberikan solusi seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya dari Jeddah sendiri, itu kan berarti sudah masuk tanggung jawab si muasasah ya Mas ya? Betul. Nah, itu ke Madinahnya di hari keberapa tuh Mas? Di Madinahnya itu hari kelimanya. Hari kelima, berarti karantinanya enggak 5 hari tapi 4 hari ya? 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Tetap 5 hari 4 malam gitu kan. Dan hari besoknya itu kurang lebih jam 10 gitu kan, dan sudah mendapatkan gelang semuanya dan sudah mendapatkan print out hasil negatif PCR-nya, serta paspor sudah dikembalikan semuanya yang tadinya dikumpulkan di hotel gitu kan. Itu baru kita bisa bertolak ke Madinah. Gitu kan di hari kelimanya. Nah, selama perjalanan ya kita banyak berzikir gitu kan, sholawat, dan alhamdulillah kita di pertengahan jalan itu kita sempat istirahat satu kali karena kan perjalanan juga cukup jauh, kurang lebih sekitar 500-an kilo gitu kan. Itu berapa jam tuh Mas? Kurang lebih sekitar 5 atau 6 jam. 5 sampai 6 jam ya. Karena udah 2 tahun agak lupa sih kemarin itu. Mungkin kalau di Jakarta tuh kayak dari Jakarta ke Cirebon atau Semarang? Lebih mungkin tepatnya Jakarta Semarang. Semarang ya. Nah, di situ ada apa tuh namanya hal yang berbeda dari apa tuh namanya umroh biasanya gitu kan. Dimana, ada yang berbeda ya? Di tempat peristirahatan gitu kan, kita cenderung kalau misalnya kondisi normal itu tempat peristirahatannya itu sangat, mohon maaf, agak kotor gitu kan, agak kotor, toiletnya kurang bersih gitu kan. Nah, alhamdulillah waktu kita apa tuh namanya di peristirahatan, dan itu di Saku kalau nggak salah itu namanya, itu sangat bersih banget. Dari segi toiletnya, dari segi tempat wudhunya, itu sangat bersih banget dan beda jauh banget daripada saat kondisi 2 tahun yang lalu gitu kan. Dan itu jadi sangat ada luar sedikit biasa. perbedaan ya. Perbedaannya sangat luar biasa gitu kan. Dan itu kita sangat nyaman banget, apalagi dengan cuaca yang waktu itu sampai 20 derajat, agak dingin gitu kan. Agak dingin. Musim dingin. Jadi menikmati banget pada saat perjalanan dari Jeddah ke Madinah gitu. Alhamdulillah.
Nah, berarti sekarang kita lanjut untuk saat tiba di Madinah nih Mas ya. Nah, eh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berarti kita tuh udah sampai di Madinah. Kita sedang mengandai-andai nih. Kita sudah berada di Madinah. Itu yang Mas Eko lakukan dengan tim waktu itu seperti apa tuh Mas? Misal tiba di hotelnya bagaimana, lalu kamarnya seperti apa? Oke. Nah, di Madinah itu kita apa tuh namanya menempatin di Hotel Nokbah gitu kan, dimana Hotel Nokbah itu di ring 2, di posisinya itu dekat banget dengan Masjid Nabawi. Memang di Madinah itu memang rata-rata hotel itu dekat banget dengan Masjid Nabawi, dan hotelnya cukup bagus. Pada saat sampai juga alhamdulillah disambut oleh manajemen hotelnya gitu kan, dari manajemen muasasah perwakilan yang ada di Madinah. Dan yang sangat dirindukan adalah disambut oleh pedagang-pedagang sekelilingnya gitu kan. Nah, itu sangat luar biasa kalau apa tuh namanya kedapatan jemaah dari Indonesia. Memang kita mengakui kalau jemaah dari Indonesia itu sangat banyak gitu kan di sana. Memang dengan kondisi yang kemarin itu kita melihat itu apa tuh namanya sangat antusias untuk Indonesia itu segera umroh itu berjalan gitu kan. Artinya tiba di Madinah ini ya sebetulnya sih kurang lebih karena kita sudah melewati masa karantina, jadi sampai di Madinah tuh tidak ada kendala karena kita juga sudah punya gelang tadi ya, Betul. gelang sakti itu. Jadi, nah terus Mas Eko di kamarnya tuh kayak gimana Mas? Nah, setelah kita masuk hotel ke lobby itu kan kita sudah ada penyambutan dari pihak manajemen gitu kan. Nah, kita di pembagian kunci kan di situ. Nah, sudah dapat kamar masing-masing, dan itu pun juga satu kamar diisi 2 orang. 2 orang. Itu kan. Dan hotelnya juga cukup dekat dan bagus. Itu kan hotel bintang 5 di mana kamarnya cukup luas juga. Gitu. Di Madinah kurang lebih sekitar 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 Berarti hari 2 seperti malam. umroh pada umumnya ya? Di Betul. Madinah kan ya umroh Betul. itu 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam, betul. Nah, kegiatan di sana ada yang kita ke masjid gitu kan, perbanyak ibadah di masjid. Dan salah satu keutamaan di Madinah adalah ke Raudhah itu tadi gitu kan. Keraudahnya nih bagaimana nih Mas? Nah, sebelum kita ke Raudhah kan kita masuk masjid dulu kan biasanya gitu kan. Nah, untuk masjid dulu itu juga kita agak hati-hati gitu kan, karena namanya kita uji coba kan, kita nggak tahu. Seperti halnya normal biasa kita masjid bebas gitu kan, atau bagaimana, ternyata di situ pun juga ada pengecekan gitu kan, dimana pintu utama itu sudah ada penjaganya atau askar lah di sana namanya gitu kan. Itu melihat untuk mengecek di mana masyarakat Arab Saudi bila masuk ke ke masjid itu kan menunjukkan aplikasi Tawakalna yang saya sampaikan tadi. Gitu kan. Kalau misalnya warna hijau ya boleh masuk. Langsung Gitu aja kan. gitu ya. Tetapi kita kemarin itu 25 peserta sampai ke Madinah itu warnanya tetap masih ungu. Jadi Gitu masih kan. belum Nah, kalau kita menunjukkan itu otomatis ditolak waktu itu. Ada beberapa, karena pada saat sampai di mana tuh di Madinah itu pas waktu sholat maghrib gitu loh. Kita coba pada saat itu. Saat itu kita coba dengan aplikasi warna ungu, kita ditolak. Akhirnya kita mau apa tuh namanya melobi bahwa kita sudah karantina, sudah menjelaskan hal-hal yang apa sudah yang kita alami sebelumnya gitu kan, tetap ditolak karena harus warna hijau. Tetapi begitu kita nunjukkan gelang yang dari buah sasah itu kan, baru boleh kita masuk. jadi Jadi gelang itu sakti banget ya. Nah, ini kita menyebutkan ada gelang sakti gitu kan, luar biasa. Akhirnya pada soal kita daripada ragu-ragu lagi, kita keluar untuk maghrib, akhirnya kita nunggu sampai isya. Gitu kan. Nah, kita coba lagi pada saat subuhnya gitu kan, dengan hanya menunjukkan gelang aja tanpa menunjukkan aplikasi, apakah tetap bisa masuk gitu kan. Itu rembukan di teman-teman kita pada saat berangkat itu kan. Ya alhamdulillah dengan sholat subuh itu kita menunjukkan gelang aja, itu kita udah lolos terus. Jadi untuk selanjutnya kita tidak perlu menunjukkan aplikasi Tawakalna, jadi hanya menunjukkan gelang aja udah bisa masuk gitu kan. Tetapi dari situ juga kita beda lagi dengan pada saat kita mau ke Raudhah gitu kan.
karena aplikasi kita warnanya masih ungu, otomatis untuk izin ke Raudhah pun juga terkendala gitu kan. Oh, karena kalau katanya kalau misalnya mau ke Rauda pun kita kayak harus masukin input kita mau tanggal berapa gitu ya Mas ya? Betul, karena untuk masuk ke Raudhah itu pun juga ada kuotanya sebenarnya itu kan. Nah kalau misalnya kuotanya per jam atau mungkin per 2 jam gitu kan, kalau terpenuhi otomatis akan eh, dialihkan ke kuota selanjutnya, mungkin jam-jamnya yang akan ditentukan. Nah kemarin itu kita nyoba karena aplikasi kita warnanya masih ungu dan kita coba izin di aplikasi itu, kita ditolak. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Akhirnya kita konfirmasi lagi ke muasasah. Akhirnya muasasah membuatkan surat rekomendasi lagi gitu kan untuk izin masuk ke Raudhah dengan jumlah peserta berapa gitu, laki-laki berapa, perempuan berapa, dan didampingin oleh muasasahnya. Akhirnya dijadwalkan pada hari esoknya, malamnya gitu kan untuk ke Raudhah, dan itu didampingin oleh muasasahnya. Nah, itu untuk perempuan juga didampinginnya karena yang dampingin laki-laki hanya sampai sebatas pintu masuk ke pintu Masuk Raudhah perempuan. Raudhahnya, wah. Nah, gitu kan. Nah, yang laki-lakinya juga begitu. Diantar sampai ke pintu masuknya Raudhah laki-laki, dan itu juga dijaga oleh petugas masjidnya gitu kan. Dan dilihatkan izinnya gitu kan. Kalau misalnya pakai tawakalna ya, kalau di warna hijau dan izinnya ada semacam barcode, ya silahkan masuk gitu kan. Nah karena kita warna ungu ya kita menunjukkan surat dari muasasahnya itu. Berarti si surat ini dibawa oleh muasasah ya, Iya. yang mendampingin kita mau ke sana tanggal berapa, hari apa, Dan jam berapa. Dan Iya. itu durasinya ditentuin nggak Mas? Durasi alhamdulillah di dalam Raudhahnya itu juga ada petugasnya yang mengatur. Gitu kan. Pada saat kita mau masuk gitu kan, terus nanti di dalamnya juga ada pemeriksaan lagi gitu kan, kita menunjukkan surat dari muasasahnya itu, baru kita diarahkan ke semacam tempat dulu, suruh nunggu gitu kan, karena Raudhah itu kan tempatnya terbatas gitu kan, gantian jadinya, dan itu dikasih waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit. Ya, sampai 30 menit itu lama loh Mas ya. Kalau menurut saya sangat lama banget gitu kan, Lama banget itu. sampai kita itu bisa melakukan aktivitas lain, padahal itu kan kalau di Pada umroh umumnya, biasa gitu kan, pasti itu kita rebutan. rebutan, dan itu butuh waktu 5 menit aja, itu sangat jarang. Nggak mungkin. Gitu kan, nggak mungkin. Kayak cuma bisa buat sholat dan itu cepet banget Betul. gitu kan. Dan ini kita dikasih waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit sampai kita tuh Masya Allah. banyak yang kita lakukan di situ untuk ibadah gitu kan. Dan itu alhamdulillah bergantian, dan sesudah kurang lebih 15 atau 30 menit petugasnya itu baru diminta untuk keluar. Sorry Mas, aku potong sedikit. Jadi setiap jamaah itu tadi kan dari muasasah nih yang megang suratnya. Nah, karena di dalam itu sudah dilepas dari muasasah, jadi artinya yang lain megang surat itu juga apa gimana? Tidak. Jadi kalau misalnya sudah masuk di pemeriksaan pertama gitu kan, muasasah udah selesai gitu kan. Nah, nanti di pemeriksaan yang kedua hanya menunjukkan gelang muasasah tadi. Oh, baik. Gitu Jadi kan. artinya surat ini hanya ditunjukkan di awal. Betul. Lalu yang selanjutnya adalah memakai gelang tadi ya. Betul. Intinya balik lagi ke gelang gitu ya. Iya, jadi ininya di gelang itu, dan alhamdulillah di Raudhah juga lancar, kondisi juga masih sepi di sana itu sebenarnya juga. Jadi ya alhamdulillah jarang saya temuin gitu kan di sana itu kan, ya kita nikmatin beribadah banyak banget di Raudhah itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin ini kelebihan kalau kita mau umroh di masa pandemi ya, Betul. ya Mas ya. Artinya kita bisa menikmati ibadah itu lebih lama gitu ya. Betul. Apalagi di Raudhah tadi ya, yang mungkin bisa sekitar 15 sampai 30 menit itu jarang banget para Jarang jamaah banget. itu ya. Betul. Karena kita kalau nyampe Raudhah tuh udah pasti satu berdesakan. Waktunya juga sholat itu cuma paling bisa 2 rakaat dan itu buru-buru gitu kan. Iya, Jadi memang betul. untuk berdoa tuh agak sangat terbatas. Nah, mungkin ini untuk jemaah yang mau umroh itu kan artinya bisa memanfaatkan waktu di masa pandemi. Betul. Oke Mas Eko, selanjutnya 3 hari 2 malam di Madinah itu kan kalau umroh pada umumnya tuh kita ziarah ya. Betul. Itu kalau misalnya kemarin Mas Eko ada ziarahnya nggak?
Nah, ziarah itu kan kemarin juga jadi apa tuh namanya pertanyaan dari teman-teman kan, ziarah ini bisa nggak selama pandemi ini gitu kan. Ya alhamdulillah ziarah kemarin itu kita koordinasi dengan muasasah, sebenarnya tanggapan dari muasasah standar aja. Jadi ziarah itu kita apa sudah disiapkan gitu kan, dan kita jalankan, alhamdulillah itu nggak ada kendala sih gitu kan. Tetap berarti ke Masjid Kuba ya? Masjid Kuba, terus ke Jabalut dan lain-lainnya, itu Pasar Kurma itu normal seperti Normal biasa. seperti umroh pada umumnya. Umroh pada umumnya. Mungkin suasananya berbeda karena kondisi masih sepi, gitu, Iya, masih iya. pandemi itu aja. Intinya sih mungkin yang membedakan dari perjalanan umroh pada umumnya itu satu, selain karantina atau PCR ya, dan atau ada tambahan aplikasi, suasananya ya Mas ya. Sepi itu di sana sepi banget kayaknya. Sepi banget sih udah enggak gitu kan. Karena kan di Arab Saudi pun sudah membuka jemaah umroh dari luar Saudi itu pun juga bukan tanggal 30 Desember kemarin aja gitu kan. Dari negara-negara lain seperti kemarin itu kita mendapatin dari Iran gitu kan, terus dari apa tuh namanya negara Malaysia gitu kan, sudah masuk seduluan gitu kan sebelum Indonesia. Jadi sepinya itu dibilang sepi ya beda dengan kondisi normal yang tadinya di Kuba itu kita cari tempat parkir aja itu sudah susah gitu kan. Nah ini banyak banget apa tuh namanya tempat kosong gitu, dan di situ pun juga pedagang-pedagang yang tadinya rame di pinggir-pinggir jalan gitu kan, kalau misalnya Mbak Olia juga berangkat itu kan, nah itu tidak ada. Hanya beberapa hitungan aja yang jualan kurma, gelang, biasanya di pinggir parkiran itu banyak, itu belum ada gitu Iya, kan. iya, iya. Dan di dalam masjid pun juga kondisinya ya sudah eh, agak rame gitu kan, penuh gitu, enggak terlalu penuh, tapi untuk jamaah Indonesia sih belum terlalu ramai. Belum terlalu ramai ya, alhamdulillah. Nah, selain ke Masjid Kuba atau Jabal Uhud tadi, ada pergi kemana gitu Mas? Kita untuk tur dalam kotanya ya itu aja gitu kan. Nah kemarin memang ada tambahan seperti ke Madain Saleh gitu kan. Nah Madain Saleh itu kurang worth it banget kalau misalnya kita programnya hanya cukup 9 hari gitu. Tapi memang Untuk umrah pada umumnya nggak mendukung ya Mas? kurang mendukung karena itu memakan waktu dan jaraknya juga terlalu jauh. Memang di situ ada sejarah sih sebenarnya. Memang harus ada jelasan sejarah yang lebih detail, yang mungkin perjalanan jauh itu akan ada gantinya gitu. Oke Mas Eko, selain dari tur di dalam kota di Madinah, terus misalnya kita ke Raudhah, ke masjid, nah, terus persiapan apa yang dilakukan untuk berangkat ke Mekah? Karena kan ini berarti kan umroh perdana nih, apa aja yang disiapin gitu? Nah, setelah hal-hal kegiatan rutin di Madinah tadi yang disampaikan tadi itu berjalan normal seperti halnya umroh biasa, cuman hanya apa tuh namanya tambahan-tambahan aplikasi, harus menggunakan aplikasi gitu kan. Nah, kita pun juga mau ke Mekah pun untuk menjalankan umroh pun juga kita harus menjalankan secara izin-izinnya juga gitu kan. Seperti kalau misalnya tadi saya sampaikan, saya ulangi lagi adalah kalau tawakalna hijau sih sebenarnya tidak masalah, kita tinggal izin di aplikasi tawakalnya itu, karena kondisi kita masih ungu, belum berubah juga hijau, akhirnya kita izin juga ke muasasah. Berarti tapi artinya ada muasasah yang bertanggung jawab di sini Betul. ya. Nah ini muasasah apa tuh namanya mendampingin terus itu, standby terus gitu kan, apa yang kita perlukan pada saat perjalanan uji coba kemarin itu alhamdulillah mendampingin terus gitu kan. Akhirnya besoknya kita mau umroh, kita malamnya kita siapkan apa tuh namanya izin-izinnya, seperti izin untuk umrohnya pada saat nanti di Mekah gitu kan, terus hal-hal yang lain mengenai paspor gitu kan, kita juga harus ngecek juga, kita harus dibalikin dari hotelnya, baru besoknya kita berangkat ke Mekah pun juga dengan kondisi dokumen yang sudah lengkap. Itu dokumen semua orang pegang masing-masing ya. Pegang gitu kan. Paspor, buku meningitis, hasil PCR yang di Jeddah, yang negatif, dan visa itu kita semua pegang masing-masing. Masing-masing berarti ya. pegang masing-masing gitu kan. Nah, untuk persiapan seperti halnya normal biasa, dan kita juga niatnya di Masjid Bir Ali gitu kan. Dan menariknya di Masjid Bir Ali ini juga gitu kondisinya masih sepi banget gitu kan.
kita mendapatin juga sama seperti halnya kita ziarah di dalam kota atau mungkin di Masjid Kuba gitu kan, dimana kita cari tempat parkir yang lumayan biasa susah, itu mudah banget gitu kan. Kita jalan masuk ke masjid mau lewat depan atau belakang itu kondisinya itu kayak masjid itu jarang ada orangnya gitu di Bir Ali. Padahal di Bir Ali itu kalau kondisi normal udah Penuh sekali. padat sekali gitu kan. Nah itu kita temuin pada saat umrah uji coba kemarin. Alhamdulillah, berarti memang yang paling sangat membedakan adalah lot manusianya ya, lot orangnya itu belum terlalu banyak gitu. Nah, berarti perjalanan umrah dari perjalanan dari Madinah kita ke Bir Ali seperti biasa, lalu ke Mekah itu berjalan normal seperti biasa aja ya Mas ya. Biasa. Lalu selanjutnya, nah tiba di Mekah ini bagaimana? Tiba di Mekahnya yang kita alami sebenarnya itu sama halnya dengan umrah biasa, normal biasa gitu kan. Kita masuk ke hotel Rotana kemarin itu kita tempati, di mana hotelnya itu di bawah jam itu, dan kita masuk, kita diarahkan ke restoran gitu kan untuk makan malam dulu, karena sampai sana itu kita tepat pukul 8 malam gitu kan. Nah di sana selain kita makan malam, kita dibagikan kunci gitu. Kamarnya masih berdua ya berarti? Satu kamar tetap masih berdua gitu kan, semuanya berdua dibagikan kunci, dan kita dipersilahkan untuk masuk kamar masing-masing dulu gitu kan, untuk memasukkan barang-barangnya juga gitu. Dan itu dikasih waktu kurang lebih sekitar 60 menit atau mungkin 1 jam gitu kan, untuk persiapan umrohnya gitu kan, untuk wudhu dulu atau persiapan yang lain, karena pihak muasasah pun juga belum datang waktu itu kan, karena menunggu tim muasasah untuk mendampingi untuk masuk ke Masjidil Haram ya. Masjidil Haram untuk berumroh. Karena apa ya, itu tadi aplikasi kita masih warna ungu. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi terkendala dengan aplikasi dan harus ada pendampingan. Sorry Mas, waktu Mas makan di hotel itu kondisinya apakah per meal box atau ini apa sih namanya, prasmanan? Kalau selama di Saudi itu karena kita hasilnya sudah negatif dan itu hotelnya itu bukan hotel karantina, gitu kan, otomatis makannya kita prasmanan ya. Iya, berarti gitu sudah bebas, artinya sudah dalam kondisi kita sudah negatif itu semua bebas ya, seperti di Indonesia pun sama gitu. Sama. Selama kita negatif kita bebas untuk berinteraksi selama di Arab Saudi. Betul. Itu ya. Berarti PCR itu cuma di Jeddah tadi ya. Iya. Lalu dari Madinah ke Mekah itu tidak ada pemeriksaan PCR lagi ya? Tidak ada pemeriksaan PCR lagi, tetapi tetap harus menggunakan masker. Masker itu wajib. Karena kan kalau tidak kedapatan tidak menggunakan masker itu kena denda 1.000 real. 1.000 real itu sekitar kurang lebih sekitar 39 jutaan gitu kan. Banyak banget. Iya, kalau kursnya 1 realnya itu 3.900. Berarti itu sama aja kayak mau berangkat umroh kali ya. Kurang lebih seperti itu. Gara-gara nggak pakai masker iya, gitu ya. Itu memang ditaatin banget sama masyarakat Arab Saudi gitu. Dan kita pun juga harus disiplin dengan aturan yang diberlakukan oleh Arab Saudi juga gitu. Nah selanjutnya Mas Eko, waktu pas umrohnya nih kondisinya bagaimana Mas? Ramenya tuh bagaimana gitu loh? Nah, karena apa tuh namanya umroh mau masuk ke dekat Ka'bah itu harus izin gitu kan, otomatis kan kondisi untuk tawaf pun juga sepi gitu kan, sepi di mana tidak sepi banget, hanya khusus untuk umroh saja dan yang menggunakan kain ihram yang boleh mendekati Ka'bah untuk tawaf yang mendekati Ka'bah. Tapi kalau untuk yang apa tuh namanya sholat wajibnya yang tidak menggunakan kain ihram itu semuanya diarahkan ke lantai 2 dan 3. Jadi tidak bisa mendekat ke area Ka'bah ya? Betul. Nah itu memang khusus untuk umroh saja. Dan itu kondisinya alhamdulillah kemarin itu tidak terlalu ramai dan tidak terlalu sepi. Gitu. Tapi untuk kondisi saat ini mungkin terbilang sepi juga ya Mas ya? Iya, masih sepi ini kondisi sampai saat ini pun juga dilihat, kita bisa melihat di TV gitu kan, TV online pun juga kondisinya belum terlalu ramai gitu kan, karena memang hanya baru-baru terbatas dan itu ada kuotanya juga di situ, seperti halnya kita masuk ke Raudah pada saat di Madinah tadi gitu kan.
Nah pada saat tawaf, sa'i pun juga sama, gitu kan. Kondisinya juga tidak terlalu padat dan tidak terlalu sepi juga. Nyaman untuk beribadah umroh pada saat pandemi ini sebenarnya. Berarti sorry mas, ketika umroh itu kan pada umumnya untuk yang menggunakan kursi roda atau yang difabel itu biasanya kan diarahkan di lantai 3 ya, atau lantai 2 nih. Lantai 2. Nah, kalau misalnya untuk pandemi ini semuanya tetap seperti biasa di lantai 2 atau 3 atau bisa di bawah itu? Nah untuk kursi roda itu di bawah. Malah Berarti selama pandemi ini di bawah ya? betul, malah nanti tempatnya itu bukan di barengan sama orang yang jalan tawaf, tetapi lebih dekat ke Ka'bahnya, Wow, masya gitu Allah. kan, bagi yang menggunakan kursi roda, gitu kan. Tapi di situ kita kan sambil melihat usia berapa yang bisa masuk umroh, gitu kan. Ternyata di situ kita tidak melihat anak-anak di bawah usia 6 tahun, itu tidak ada. Oh, artinya yang bisa umroh nih masih Ada berlaku batas ya? umurnya. Ada batasan umurnya ya? Nah, batas usianya bagi anak-anak yang usia 6 tahun ke bawah itu sepertinya belum bisa masuk karena kita tidak mendapatin usia anak seperti itu. Nah, tapi kalau untuk sholat biasa ada, Mas? Sholat biasa pun di masjid, akhirnya kan kita telusurin lagi gitu kan, apakah hanya untuk umroh atau pada saat sholat wajib 5 waktunya juga gitu kan. Ternyata untuk sholat 5 waktunya di lantai 2 atau 3 pun juga sama, dimana usia 6 tahun ke bawah itu belum diperkenankan untuk masuk ke Masjidil Haram. Jadi intinya masih ada batasan usia ya, Betul. yang bisa untuk melakukan ibadah umroh atau melakukan sholat wajib itu masih ada batasan usia. Betul. Oke nih Mas Eko, berarti intinya selama menjalani umroh uji coba ini intinya tidak ada perbedaan sama sekali ya, artinya seperti umroh pada umumnya, memang ya yang membedakan tadi itu saja. Nah, selanjutnya di Mekah sendiri ada kebagian untuk ziarah juga nggak? Nah untuk ziarah sendiri sebenarnya kemarin itu ada gitu kan, dan di ziarah di Mekah pun juga kondisinya itu normal gitu kan. Kita juga mengunjungin Arafah, Mina gitu kan, tempat-tempat yang biasanya umroh biasa kita tempatin gitu kan. Tetapi karena kemarin itu kondisinya sangat lelah, teman-teman itu tidak diambil gitu kan. Jadi yang berkenan itu hanya 2 orang, tapi bis sudah disiapkan sebenarnya itu kan. Makanya untuk uji coba kemarin itu untuk ziarah sih insya Allah sih kondisi normal untuk selanjutnya gitu kan. Itu sorry Mas, di Mekah kita berapa hari itu? Kita 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam, Madinahnya 3 hari 2 malam. Iya gitu. Nah kegiatan yang dilakukan oleh kami ya perbanyak di Masjidil Haram. Perbanyak ibadah ya, Perbanyak intinya. ibadah, betul. Lebih titik poinnya tetap kepada nikmatnya perjalanan ibadah di masa pandemi seperti itu ya mungkin Mas Eko. kemarin itu pada saat ziarah kenapa tidak diambil ya karena yang berangkat itu rata-rata owner gitu kan. Hal-hal untuk ziarah mungkin diabaikan, lebih banyak rindunya untuk sudah 2 tahun tidak melaksanakan umroh, akhirnya diambil untuk ibadah. Tapi umroh itu cuma bisa sekali ya Mas? Itu kita kemarin terkendala dengan aplikasi. Okay. Karena kalau misalnya sebenarnya kalau aplikasi kita hijau, kita bisa 2 atau 3 kali umroh. Jadi kita bisa tinggal apply ya, apply. Kita bisa urusan di approve atau tidak, paling tidak kalau sudah hijau kita bisa tentukan jadwal, tentukan tanggal gitu ya. Iya, benar, waktunya pun juga itu terserah kita selama kuota itu belum terpenuhi ya. Belum terpenuhi gitu kan. Nah karena kemarin itu muasasah hanya mengeluarkan surat rekomendasi itu hanya umroh sekali. Jadi rata-rata teman-teman itu melakukan umrohnya hanya sekali gitu kan. Padahal pengen 2 kali, pengen 3 kali selama peserta kita juga kuat gitu kan. Dengan kondisi itu ya insya Allah sih bisa dilaksanakan kalau izinnya juga terpenuhi gitu kan. Baik. Gitu. Nah, mungkin kalau untuk selama perjalanan dari berangkat sampai di Mekah itu kan kurang lebih seperti itu ya Mas Eko. Nah, pas pulangnya itu kita di PCR-nya itu pas kapan tuh Mas? Nah,
Sebelum ke PCR mungkin bisa saya informasikan dulu kan perihal apa tuh namanya, otomatis apa tuh namanya, kita ada persiapan kepulangan kan gitu kan. Udah mau masukin hari-hari besoknya kita mau pulang. Otomatis kita yang kegiatan kita adalah tawaf wada. Otomatis tawaf wada itu kita keinginannya kalau tawaf itu di lantai 2, otomatis waktunya itu 2 kali atau jaraknya 2 kali lipat dari yang di bawah gitu kan. Nah itu kan juga harus kita siapkan juga, apakah kita apa tuh namanya pura-pura memakai ihram terus kita bisa masuk, atau kita pakai baju biasa terus kita tawaf wadanya di lantai 2. Nah itu keyakinan masing-masing, tapi kemarin itu saya melakukannya itu di lantai 2 gitu kan, dimana jaraknya juga lebih jauh dan waktunya juga mungkin bisa lebih lama gitu kan. Dan alhamdulillah karena kita harus mencoba semuanya gitu kan. Kalau di dalam kan udah umrohnya kemarin kalau saya ambil itunya kan. Nah kemarin coba yang di lantai 2 ya, alhamdulillah sih agak lumayan pegel gitu kan. Tapi itu nikmat karena kan tidak terlalu ramai gitu. Nah setelah itu baru kita apa tuh namanya dapat informasi bahwa untuk check in besok pada saat kepulangan itu kita harus daftar e-hajj di Peduli Lindungi gitu kan. Nah fungsinya apa kita aplikasi itu, mungkin kalau misalnya apa jemaah di Indonesia udah paham sih e-hajj itu fungsinya apa. Itu memastikan untuk bahwa karantina pada saat kepulangan itu sudah terkoneksi, sudah kita daftarkan pada saat kepulangan. Jadi intinya sama aja kayak waktu kita sampai di Jeddah harus punya hotel karantina, begitupun sampai di Indonesia kita harus sudah punya hotel untuk karantina. Betul. Gitu ya. Nah itu memang di informasi sebelumnya juga bahwa ini katanya nggak penting gitu kan, tetapi apapun itu aturannya, entah itu aturan dari Indonesia atau dari Arab Saudi, tugas kita adalah mengikuti gitu kan, disiplin mengikuti. Karena entah itu berfungsi atau tidak, selama kita ikutin aturannya ya insya Allah sih lancar. Tapi memang benar begitu itu apa besoknya itu syarat untuk check in itu harus menunjukkan e-hajj itu gitu kan. Dan ada yang memang mengabaikan, ya akhirnya repot sendiri pada saat di depan check in, di depan counter dia baru daftar. Nah itu kan menghambat peserta yang lain gitu. Jadi memang apapun yang diminta itu kita harus persiapkan. Betul. Entah itu nanti dipakai atau tidak, tapi kita sudah punya persiapan. Betul, intinya. Kalau betul. misalnya memang nanti pada saat hari H ternyata tidak ditanyakan, ya itu adalah bonus ya Mas ya. Kurang lebih seperti itu. Karena bagaimanapun aturan pemerintah sudah menetapkan seperti ini seperti itu, ya sudah kita ikuti saja gitu. Iya, Apalagi kondisinya betul. saat ini sedang pandemi itu ya. Betul, Berarti betul, itu betul. tadi kita harus punya aplikasi Peduli Lindungi juga, Iya. dan sudah terdaftar di e-hajj-nya. Dan di situ ada informasi untuk hotel karantina kita setiba di Jakarta. Betul. Gitu ya Mas ya. Ya, seperti itu. Nah Mas Eko, selanjutnya setelah persiapan kepulangan tadi sudah dilaksanakan, nah pas tiba di Cengkareng ini untuk peserta umroh itu bagaimana tuh Mas? Nah, sebenarnya panjang banget sih itu nanti apa tuh namanya pos-posnya pada saat masuk ke Indonesia gitu kan. Setelah yang tadi check in di Jeddah aja itu kan tadi harus menunjukkan e-hajj itu tadi, barcode e-hajj itu sudah ditunjukkan, baru bisa kita proses check in di kantor Jeddah gitu kan. Nah untuk proses selanjutnya sampai ke ruang tunggu seperti halnya normal seperti biasa gitu kan, dengan tanpa ada kendala atau tambahan. Nah pada saat di pesawat pun nanti juga dari pramugarinya juga akan dibagikan form untuk diisi gitu kan oleh jemaahnya. Nah form itu nantinya akan dikumpulkan pada saat di Cengkareng gitu kan. Nah pengisian itu pengisian hanya biodata saja gitu kan, semacam pengisian seperti apa tuh namanya, Kayak kita mau daftar lah ya. seperti nanti ada 3 form itu kan. Nah nanti bisa diisi di pesawat agar nanti pada saat di Cengkareng pun juga tidak kesulitan gitu. Setibanya di Cengkareng kita tuh butuh waktu kurang lebih sekitar 2 jam lebih untuk proses sampai kita keluar gitu kan. Nah proses itu kalau nggak salah itu kalau ada sekitar 5 pos yang harus kita
temuin. Gitu kan, kita lewatin gitu 5 kan. pos pemeriksaan ya? 5 pos pemeriksaan yang harus kita lewatin. Yang pertama itu apa tuh namanya, menunjukkan paspor dan visa dan apa tuh namanya, boarding pass gitu. Nah, nanti keluar semacam barcode dari pos pertamanya itu. Nah, kedua itu pindah ke pos keduanya itu kita pemeriksaan mengenai vaksin kita. Vaksin lengkap kita dan hasil PCR yang terakhir waktu di Makkah gitu kan. Nah, setelah itu ada semuanya dan terkoneksi, akhirnya pindah ke pos yang ketiga adalah pemeriksaan hasil, kalau nggak salah itu terakhir menunjukkan barcode voucher hotel karantina. Jadi kan hotel karantina yang akan kita tempatin itu harus sudah ada vouchernya. Nah, voucher itu yang akan ditunjukkan ke petugas itu yang ketiga, gitu kan. Di tempat yang ketiga itu. Yang ketiga. Nah, kalau misalnya memang itu sudah benar dan itu ada tempat secondnya juga. Dan kalau sudah oke, baru bisa lanjut ke pos selanjutnya, Yang yaitu keempat. untuk PCR. Nah, gitu kan. Nah, PCR pertama untuk jemaah semuanya itu bisa semuanya di situ, baru nanti ke pos yang kelima adalah pendataan. Dari pendataan penumpang pesawat itu tadi. Saya rasa tidak hanya dari pihak kedatangan dari umroh, tetapi saya lihat kemarin itu dari pesawat lain yang dari negara lain pun juga prosesnya sama. Di satu tempat situ nanti Iya. terakhir dikumpulkan di situ ya. Iya, prosesnya sama gitu kan. Pendataan pesawatnya apa, oh ini sesuai gitu kan. Jadi jumlah keluar pesawat sampai keluar pemeriksaan itu sama. Itu pos yang kelima. Baru kita masuk ke imigrasi. Gitu kan. Setelah imigrasi biasa kita ke pengambilan barang, dan pengambilan barang itu pun juga tidak ada tim handling kita. Tidak ada porter ya? Iya, tidak. Porter ada, sehingga hanya saja tidak terlalu banyak, gitu kan. Tetapi tim handling yang sudah disiapkan dari pihak Ampuri pun tidak bisa masuk, gitu, karena ada aturan baru mungkin yang kita tahu. Ya, akhirnya barang-barang itu pun kita handle sendiri ya? ambil sendiri, gitu. Tapi yang membedakan adalah tim kita waktu uji coba kemarin adalah tidak adanya jam-jam yang kita bawa dari Arab Saudi, gitu. Jadi untuk selama pandemi ini jemaah harus tahu juga ini bahwa untuk keberangkatan umroh ini jam-jam itu tidak dapat dari Arab Saudi, gitu, tidak dapat. Itu alasannya apa tuh, Mas? Alasannya dari pihak airline itu tidak diperkenankan untuk bawa jam-jam. Itu yang saya dengar kemarin itu. Nah, tetapi kemungkinan nanti ada selanjutnya itu ada jemaah yang sudah berangkat terus pulangnya mau bawa jam-jam, berarti aturannya sudah berubah lagi. Oke, Gitu. berarti Karena kan kita kan sedang uji coba ini tadi. waktu pas uji cobanya Mas Eko nih nggak kebagian zam-zam nih Ya, kebetulan. alhamdulillah gitu ya. kemarin waktu kepulangan kita tidak membawa jam-jam satupun gitu kan dari peserta semuanya. Gitu. Masya Allah. Tapi Mas sebentar, aku ulas sedikit. Berarti ketika ada 5 pos yang harus didatangi atau ada 5 pos pemeriksaan oleh para jamaah ini ketika tiba di Cengkareng. Pertama itu pemeriksaan paspor, visa dan barcode ya. Paspor, visa dan PCR. PCR yang kita bawa dari Mekah ya. Dari Mekah yang terakhir sebelum kepulangan. Lalu yang di pos kedua itu nanti ada pemeriksaan voucher hotel. Iya. Lalu yang ketiga itu adalah voucher untuk Voucher hotel karantina. Dan yang keempat itu PCR. Kedatangan. Dan yang terakhir itu adalah pendataan gitu ya. Pendataan. Jadi ada 5 tempat yang harus kita datangi, kunjungi satu-satu untuk dapat dipastikan dari airline sendiri itu sudah sesuai dengan jumlah peserta atau jemaah yang masuk di airline tersebut. Betul. Gitu ya. Itu sebelum masuk ke imigrasi yang seperti normal biasanya. Lalu nanti kita sampai tiba di Cengkareng itu ada yang jemput nih Mas Eko. Nah, kemarin itu kita juga kurang dapat informasi gitu kan, karena kita uji coba, begitu keluar itu sudah dijemput dari pihak hotelnya, gitu kan, manajemen hotelnya. Terus di situ juga ada satgasnya, ada aparatnya gitu kan, dan kita keluar pun juga harus kita didampingin sama tim hotel dan
tim hotel pun juga sudah membagikan semacam voucher, gitu kan. Nah, voucher itu sama barcode yang waktu pos pertama tadi kan mendapatkan barcode tuh. Nah, barcode itu nanti diberikan pada saat keluar di bandara. Nah, di situ ada aparat keamanan yang menerima barcode itu. Jadi barcode pada saat, saya ulangi lagi, barcode yang kita dapat saat di pos pertama tadi itu yang nanti akan kita berikan ke pos terakhir pada saat kita mau naik bis di Cengkareng. Nah, bis itu disiapin oleh pihak hotel yang menerima karantina tadi. Intinya dari semua berkas dokumen yang udah kita pegang masing-masing itu ya jangan sampai hilang gitu ya Mas ya. Karena itu nanti kalau udah hilang ya kita akan proses lagi dari awal lagi. Jadi memang harus safety penyimpanan lah gitu ya. Untuk tasnya tuh usahakan yang mungkin tertutup ya, tertutup rapat karena kan takutnya ketelisut atau bagaimana gitu ya Mas ya. Iya, seperti itu. Nah, nanti setelah itu baru kita naik bus, itu kan barang-barang juga sudah dibantu oleh tim hotel, kita juga membantu, akhirnya masuk ke karantina selama 7 hari 6 malam. Jadi total perjalanannya berapa hari Pak? Kurang lebih sekitar 20 hari selama ditambah dengan sudah karantina tadi. Ya alhamdulillah, 21 hari ada ya? Kurang lebih 20 hari. 20 hari total ya, mulai dari berangkat, lalu di karantina di Jeddah, lalu di Mekah, Madinah, dan karantina di Indonesia. Masya Allah. Kurang lebih sekitar 20 hari, hampir mirip dengan haji plus. Haji plus ya, haji plus itu kalau nggak salah sekitar 23 harian ya Mas ya? Kurang lebih segitu. Ya tambah 3 hari lagi berarti 3 hari. Insya Allah. Oke Mas Eko, kita lanjut aja. Karena ini ada sedikit pertanyaan dari jamaah yang masuk ke akun sosial medianya Sahitur. Mungkin ini nggak terlalu banyak pertanyaannya, tapi kita bahas saja karena dari semua yang ditanyakan tadi sudah ada beberapa yang sudah kita bahas, jadi mungkin nggak kita sebutkan ya. Dari Instagram, @boneka unik murah, berapa biaya umroh yang sekarang kira-kira? Kira-kira kalau kemarin normalnya itu sekitar 25 juta sampai 28 juta gitu kan, untuk normal, untuk pandemi ini itu bersama karantina itu kurang lebih sekitar 36 juta sampai 45 jutaan. 36 sampai 45 juta. Ya. Jadi harus kita sparekan duit sekitar 40-an lah ya. 40-an karena gini. Juta. Kalau misalnya tanpa karantina itu kan kurang lebih sekitar 36 jutaan gitu kan. Nah, untuk karantina kepulangan ini kan kita bisa milih hotelnya apa, dan itu kan bisa menyesuaikan biaya juga gitu kan. Tapi kalau misalnya karantinanya misalnya di hotel X gitu kan, biaya karantina selama 7 hari 6 malam itu 7 juta atau 10 juta per orangnya, ya kita tambahkan dari 36 juta itu berarti kan mencapai 46 juta. Itu harga umrah sekarang selama pandemi. 40-an ya, 40 sampai 50 juta kurang lebih seperti itu. Itu satu orang dengan komposisi sekamar berdua. Lalu selanjutnya dari @putra Cirebon, untuk karantina kamar diisi berapa orang, terutama untuk yang keluarga mungkin yang membawa anak, Mas Eko? Kalau anak itu karantina itu diisi satu kamar 2 orang, gitu kan, itu aturannya. Tetapi kalau misalnya ada membawa keluarga seperti anak misalnya, gitu kan, anak di mana ada batasan usia minimal itu 6 tahun, otomatis itu kan bed sendiri, gitu kan. Nah, itu kita konsultasikan kepada Satgas apakah boleh sekamar bertiga, gitu kan, karena aturan sekamar berdua, sekamar bertiga atau mau sendiri itu kan dari Satgas gitu. Tetapi kalau dari pihak hotel sih bila Satgas mengizinkan disiapkan. Oh baik, gitu. Berarti artinya ini adalah bagaimana Satgasnya ya? Iya. Kalau mengizinkan itu pasti boleh gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya ini masih dengan Bapak @putra Cirebon 2. Bagaimana proses karantinanya, baik ketika landing di Madinah atau Jeddah, dan apakah semua jenis vaksin itu tetap harus karantina? Betul. Karena uji coba kita kemarin itu landing Jeddah,
Alhamdulillah kemarin kita dapat itu karantina 5 hari 4 malam. Nah, ada juga kita dengan uji cobanya itu landing Madinah. Mm-mm. Dengan vaksin Sinovac itu karantina 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ya, dan 4 sekawan atau non Sinovac itu tanpa karantina. Oh, oke. Gitu. Itu pembedanya uji coba kemarin. Tetapi dengan adanya uji coba kemarin, keberangkatan selanjutnya di Madinah itu ditetapkan 5 hari 4 malam semua vaksin harus karantina. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Eko. Ini saya rasa ada 2 pertanyaan yang sama. Tapi saya bacakan aja dua-duanya. Yang pertama dari Bintang Nabil. Di bulan apa umroh sudah mulai berjalan? Lalu yang kedua Salma Yarista. Apakah di tahun 2022 umroh sudah berjalan seperti biasa? Seperti yang kita tahu di berita-berita atau televisi atau media sosial gitu kan, bahwa Kementerian Agama itu sudah memutuskan per tanggal 8 Januari 2022 itu sudah bisa memberangkatkan umroh dari Indonesia. Jadi untuk tahun 2022 sampai saat ini alhamdulillah lancar untuk perjalanan umrohnya, dan uji coba kemarin kami anggap juga sudah mengedukasi kepada penyelenggara umroh se-Indonesia untuk memberangkatkan jamaahnya dengan kondisi normal seperti biasa, tetapi tetap mengikuti aturan-aturan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Jadi yang ditekankan adalah disiplin mengikuti aturan dari pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Prinsipnya itu. Baik, berarti insya Allah artinya sampai saat ini umrah sudah dibuka per tanggal 8 Januari dan sampai saat ini pun keberangkatan kita saksikan juga di berita itu sudah berjalan cukup banyak ya Mas Eko ya. Jadi memang insya Allah mudah-mudahan tidak ada penutupan umroh lagi gitu ya, jadi bisa berjalan seperti normal seperti biasa. Baik, ini tidak terasa kita ngobrol panjang nih sama Mas Eko, dari mulai berangkat sampai di sana karantina lalu sampai pulang itu alhamdulillah mungkin ada sekitar 1 jam kali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini nggak bosan untuk nontonin podcast Sahitur, karena nanti kedepannya kita akan angkat lagi cerita-cerita kisah inspiratif atau hal-hal baru yang sedang in atau sesuatu yang sedang viral bisa kita bahas di sini gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu mau request apa bisa tulis di kolom komentar kami ya. Nah, ikuti terus podcast dari kami. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi lonceng agar dapat mendapatkan informasi langsung gitu dari YouTube Sahitur. Untuk itu kita pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.